Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Chandra Tekno. Masih ingat video review gue mengenai si Realme 12 Pro Plus 5G yang gue udah upload sekitar 6 bulan silam teman-teman. Di dalam video tersebut gue bilang kalau misalkan Realme 12 Pro Plus 5G bakalan menjadi salah satu smartphone titik balik buat Realme Indonesia cuy. Karena di harga 6 jutaan kalian bisa mendapatkan sebuah smartphone dengan kamera periskop yang bisa di zoom sampai 120 kali. Nah, di seri terbarunya ini yaitu Realme 13 Pro Plus 5G masih ngebawa zoom yang bisa sampai 120 kali, tapi dia pakai sensor Sony ganda cuy. Gue nggak habis pikir sama Realme Indonesia kayaknya mulai maruf menggunakan sensor Sony nih, sampai dibikin dua sensor gini di satu smartphone-nya mereka ini. Kira-kira bakal sebenarnya apa sih smartphone-nya satu ini, Realme 13 Pro Plus 5G? Apakah smartphone ini bakal menjadi smartphone penguasa kamera terbaik di kelas mid-range buat tahun 2024? Mungkin jawabannya bisa dijawab kalau misalkan kalian tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu bre, karena channel ini dikit lagi sampai 200.000 nih. Pokoknya jangan lupa subscribe. Kalau misalkan udah 200.000 mungkin ada giveaway, mungkin. Tapi kalau enggak ya udahlah ya. Soalnya kalau lo tahu nih, channel sebelah udah hampir 250.000 aja tuh. Come on lah, kita sahabat kok sama mereka. Kita bahas dari segi harga terlebih dahulu. Walaupun saat video ini dibuat gue belum tahu nih harga yang pasti dari smartphone ini di kisaran berapa. Ya kita kenapin HP ini harganya sekitaran segitu, sama seperti di seri sebelumnya. Cuman kalau misalkan nanti harganya udah fix, gue bakalan taruh di deskripsi ataupun gue bakalan pin di kolom komentar. Tapi kalau misalkan kita pengen bertebak-tebakan, boleh banget lah tulis di kolom komentar aja ya soal harganya. Kali ini dia ngebawa dua varian, yaitu 256GB dan juga 512GB. Kalau dilihat secara looks, Realme 13 Pro Plus ini masih memiliki layout kamera yang sama seperti di seri sebelumnya, dengan bump kamera yang dibuat bulat serta dilapisi gerigi-gerigi kayak frame di jam tangan. Konfigurasinya juga sama, yaitu masih triple kamera, cuma yang membedakan yaitu peletakan LED flashnya aja nih. Kalau di Realme 13 Pro Plus 5G ini terletak di dalam layout kameranya, sementara di Realme 12 Pro Plus 5G ada di luar layout kamera. Warna yang hadir juga untuk Realme Indonesia ada dua, yaitu Monet Gold dengan finishing glass dan juga warna Emerald Green ya teman-teman, dengan finishing vegan leather. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kemauan kalian. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih suka varian yang terbaru ini, yaitu warna gold ya teman-teman, karena finishingnya dibuat glass dan juga nggak ngebosenin gitu. Soalnya di bagian belakangnya ada motif semacam seni monet gitu teman-teman. Itu salah satu desain seniman asal Perancis. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam, langsung search aja ya desain monet. Soalnya desainnya bagus-bagus gitu ya. Cuman baik lagi, ini hanyalah selera aja, selera masing-masing. Kalian lebih suka finishing glass ataupun finishing leather nih, mana yang lebih bagus? Sebenarnya ini hanyalah opsi. Yang terpenting, Realme 13 Pro Plus juga masih mengadaptasi smartphone tipis dan juga ringan. Bobotnya masih mirip banget sama seperti seri sebelumnya. Padahal secara kapasitas baterai di sini upgrade jadi 5200 mAh dengan fast charging 80W juga. Kita udah coba smartphone ini punya tingkat keiritan yang bisa dibilang cukup lumayan baik nih. Ya bukan cukup sih, begitu baik menurut gua. Seharian gua pakai smartphone itu di Pulau Seribu kemarin pas waktu diajak sama Realme Indonesia selama 3 hari. Range baterai itu bisa bertahan sekitaran 7-8 jam. Padahal kita pakai aktivitas yang terbilang cukup lumayan ekstrim, apalagi cuacanya bener-bener terik dan juga bener-bener panas. Jadi gua setting brightness-nya selalu di 100%. Serta sinyalnya cukup lumayan susah nih. Jadi smartphone bisa dibilang nyari sinyal terus ya. Dan juga gue di sana lebih sering melakukan foto-foto. Jadi gue yakin kalau misalnya penggunaannya di dalam kota aja bakalan lebih irit, apalagi penggunaan kasual ya teman-teman. Soalnya dia juga pakai SoC yang bisa dibilang main aman banget nih buat dipakai harian teman-teman. Gue tahu di antara kalian pasti banyak yang protes soal SoC smartphone ini karena menggunakan SoC yang sama seperti di seri sebelumnya, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. Padahal smartphone di kelas rata-rata di harga segini udah menggunakan seri di atasnya, kayak misalkan Snapdragon 7 Gen 3 ya contohnya. Tapi gue tahu kenapa alasan smartphone ini masih menggunakan SoC yang sama. Yang pertama, jelas dari segi performance yang punya kemampuan yang udah jelas stabil teman-teman. Efisiensi daya juga dibuat maksimal dan juga processing image yang bener-bener baik. Sebelumnya gue udah ajakin benchmark smartphone yang satu ini dan hasilnya bisa dikatakan mirip-mirip seperti seri sebelumnya, tapi ada sedikit peningkatan, ya sekitaran 10%-an kalau menurut gua. Dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark, rata-rata skornya di sini dapat di angka 600 ribuan teman-teman. Di sini kita udah running selama 5 kali berturut-turut dan di akhir tes dapat di angka 590 ribuan. Buat Geekbench 6 dari single core dan multicore dapat skor yang bisa dibilang cukup standar, dengan single core di angka 1000, multicore di angka 2800-an teman-teman. Lalu di 3D Mark Benchmark untuk skornya rata-rata
dapat di angka 3000-an, untuk stability-nya dapat di angka 99,5% dengan temperatur di angka 31 derajat Celcius saja. Untuk baterainya berkurang 8% dengan minimum FPS di 13 dan maksimal di 23 FPS. Lalu lanjut di CPU throttling testnya. Di sini kita coba 3 skenario seperti biasa, 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit. Hasilnya di 30 menit mendapatkan walaupun agak sedikit throttling di 80%-an aja dan itu tidak berpengaruh. Di 45 menit juga demikian ya. Di sini bahkan lancar jaya masih hijau. Namun di 60 menit di skenario terakhir kalau kalian lihat di sini ada drop grafik di angka 75% dengan temperatur suhu nyentuh di angka 43 derajat Celcius. Itu temperatur tertinggi pas waktu kita tes CPU throttling. Ya jadi menurut gua masih aman banget dengan suhu yang oke dan juga mendapatkan hasil grafik yang oke juga. Sekarang kita lanjut ke gaming test saja langsung dari Honor of King nih ya teman-teman. Di sini kita coba settingan high ultra dan untuk FPS-nya dapat di angka 60. Ini stabil banget buat main game Honor of King ya teman-teman. Lalu baterai sendiri berkurang sekitaran 12% selama kita main di 30 menitan. Nah, per match-nya itu berkurang sekitaran 4% teman-teman. Untuk temperatur nyentuh di angka 38 derajat Celcius aja untuk bagian depan dan untuk bagian belakang sekitaran 36 derajat Celcius. Main game PUBG Mobile juga demikian, settingannya semua ekstrim ya teman-teman. Dengan temperatur terdapat di angka 55 sampai 60 FPS. Baterainya di sini berkurang sekitaran 11% selama 30 menit bermain dan per match-nya itu berkurang sekitaran 5%. Temperaturnya juga masih adem di angka 38 derajat Celcius sama seperti di game Haoka alias di game Honor of King. Lalu di game Genshin Impact settingannya kita coba high 60 FPS dan untuk FPS-nya dapat FPS yang cukup kon-potannya di angka 25 sampai 35an FPS. Terkadang juga ada frame drop walaupun memang frame dropnya minim banget. Buat baterainya di sini terkurang sekitaran 14% selama kita bermain 30 menit dengan temperaturnya nyentuh di angka 42 derajat Celcius. Itu temperatur paling tinggi untuk di bagian depan. Kalau kita tarik secara kesimpulan untuk masalah performance masih lancar jaya smartphone ini. Buat dipakai harian pun juga demikian. Apalagi didukung dengan Realme UI 5.0 yang gue pribadi sih udah oke banget dengan menggunakan Realme UI ini. Karena gue sendiri juga sering menggunakan sistem operasinya ColorOS yaitu sistem operasinya Oppo. Pas waktu pindah ke Realme UI itu tidak ada masalah. Dan UI-nya pun juga simple gitu, smooth banget. Apalagi di sini minim yang namanya iklan. Walaupun memang bloatware-nya tetap ada ya. Gak cuma performance aja yang gahar, tapi smartphone ini punya hasil kamera yang gokil nih secara konfigurasi. Yang tadinya gue mention di awal ya teman-teman, punya setup triple kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel, dukungan Sony Lithia 701, periskopnya 50 megapiksel, dukungan sensor Sony Lithia 600 dan juga ultrawide-nya 8 megapiksel. Langsung aja kita sepil kamera utama dari smartphone yang satu ini. Kalau dilihat hasil gambarnya itu punya karakter yang memang colorful gitu ya teman-teman. Layaknya seperti smartphone Realme pada umumnya. Detailnya juga kelihatan cukup tajam nih. Walaupun kalau lo perhatikan lebih dalam ya, level sharpeningnya itu begitu berasa nih pas lagi processing di gambarnya ini. Pada saat kita jepret juga prosesinya itu cukup lumayan lama karena sistem smartphone ini meningkatkan kayak misalkan shadow, highlight, color dan juga sharpening. Secara skin tone kalau kalian foto objek orang, smartphone ini punya tingkat warna yang cukup konsisten. Walaupun gua ngerasa warna skin tone-nya ini gak natural. Soalnya beberapa orang yang gua foto kulitnya itu agak sedikit ditone up dari segi warna biar lebih kelihatan cerah gitu. Buat foto pemandangan juga asik nih. Apalagi kemarin gua ajak HP ini ke Pulau Seribu bareng Realme Indonesia. Warna awan dan laut kelihatan biru. Yang terlihat smartphone itu punya kemampuan SDR yang bagus, bekerja sangat maksimal. Sebenarnya ada satu bagian yang gue nanggungin dari smartphone-nya satu ini yang bisa dibilang nanggung banget, yaitu kamera ultrawide-nya yang dimana cuma beresolusi 8 megapiksel aja. Ya walaupun memang secara hasil sih udah oke. Cuman andai kata Realme ngasih kamera ultrawide 50 megapiksel bakalan lebih gokil banget. Jadi triple kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel bakalan lebih tajam. Apalagi udah punya sistem image yang bagus yaitu Hyper Image Plus nih. Bakalan tambah gokil menurut gua. Mode portraitnya gue juga suka nih. Hasilnya begitu rapi untuk mengcropping bagian objek dan juga bagian background. Di sini bisa diselection dengan cukup baik, apalagi bagian yang cukup susah untuk sebuah sistem operasi seperti bagian kacamata ataupun bagian rambut. Ini susah banget nih kalau bacaan sistem ya. Untuk kamera zoom, smartphone ini juga punya periskop 120 kali, tapi gue pribadi jarang banget menggunakan 120 kali zoomnya ini. Paling yang gue sering pakai yaitu 3 kali, 6 kali dan juga 30 kali. Karena kalau udah lebih dari 30 kali hasil foto itu berasa kurang gitu teman-teman. Walaupun di 60 kali masih cukup oke secara detail, cuman kelihatan agak sedikit maksain yang hasilnya kelihatan kayak cat air. Ya walaupun memang bisa kalian processing dengan AI-nya yaitu AI Ultra Clarity. Jadi bisa mengubah foto yang burik jadi lebih HD, tapi kalau misalnya udah 60 kali ini bakalan sama aja. Oh ya,
Ya, kalau kalian notice kamera periskop dari Realme 13 Pro Plus 5G ini beda daripada seri sebelumnya. Bedanya cuma dari segi framenya aja. Yang dimana di seri sebelumnya itu mengotak ya untuk framenya, tapi di seri kali ini dibuat melingkar. Ya sebenarnya ini cuma bagian frame lensa aja sih dan nggak ada ngaruhnya gitu ya. Dan pas waktu kita compare hasilnya masih mirip-mirip ya. Bahkan gue cukup susah nih membedakan hasil foto mana yang bagus antara Realme 12 Pro Plus ataupun Realme 13 Pro Plusnya ini. Ya cuma baik lagi lah ke masalah selera. Kamera selfie 32 megapiksel hasilnya sih bisa dibilang udah cukup oke ya dengan efek beauty yang ada tipis-tipisnya ini. Dan juga di sini kita bisa menggunakan lensa 0,8 jadi lebih wide, dan kalau misalnya selfie rame-rame ini nggak bakalan ngerepotin banget dan bakalan ngebantu ya. Jadi ini dia buat hasil perekaman kamera dari Realme 13 Pro Plus 5G nih. Ini resolusi Full HD 30 fps kita coba ya. Dia bisa sampai Full HD 60 fps dan juga 4K 30 fps. Nah, ini kita pakai lensa satu kali ya. Kita bisa pindah-pindah lensa. Ini yang 0,6. Nah, kalau misalnya kita pindah satu kali kurang lebih seperti ini. Perpindahan lensanya juga berasa smooth nih. Kalau misalnya kita pindah ke lensa 6 kali pun juga demikian nih. Ini 6 kali berasa smooth banget ya, dari satu kali ke 6 kali. Dan audionya bakalan jauh lebih bulat kalau misalnya kita pindah ke lensa 6 kali. Gokil ya, kurang lebih hasil seperti ini. Nah, ini kita pindah lagi lensa ke 6 kali. Oke. Nah, kalau 4K-nya kurang lebih seperti ini. Ya, di sini nggak bisa pakai lensa ultrawide buat di resolusi 4K teman-teman, tapi kita bisa zoom sampai 6 kali. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih tuh ya. Dari detailnya bisa kalian lihat sendiri aja ya. Oke lah ya. Oke, ini kita rekam di resolusi 4K 30 fps dari Realme 13 Pro Plus nih. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau di 4K 30 fps dia memang punya kualitas yang cakep ya. Terus juga untuk di sini kalau kita lihat tidak ada fitur stabilisasi buat 4K 30 fps. Cuman di sini kita bisa pakai lensa 0,8 ya. 0,8 kali itu hasilnya bahkan jauh lebih lebar, tapi hasilnya tetap tidak stabil. Cuman kalau yang Full HD gue bakalan bilang yakin stabil sih ini. Kita lihat. Ini Full HD 30 fps ya teman-teman. Nah, ini pakai 0,8 kali dan hasilnya stabil. Satu kali apalagi nih stabil. Buat hasil sih menurut gue udah oke ya. Nah, ini juga nih untuk dynamic range bisa kalian lihat. Asik kan? Kesimpulannya, smartphone ini memang menawarkan beberapa upgrade, terutama dari segi baterai yang meningkat nih teman-teman. Kamera dengan sensor Sony ganda dan juga tampil dengan desain yang lebih fresh. Tapi kalau misalnya kalian mencari kekurangan smartphone ini, memang ada aja. Sesimpel kayak misalnya SoC yang masih menggunakan SoC seri lama kayak di seri sebelumnya. Bagian ini memang harus kita maklumin ya, mungkin buat neken harga juga ya, biar tetap sama seperti di seri sebelumnya. Dan gak ada salahnya sama SoC ini. Snapdragon 7S Gen 2 menurut gua masih powerful buat dipakai 2-3 tahun ke depan. Apalagi smartphone ini juga mendukung update yang bisa dibilang cukup lumayan panjang nih. Jadi HP ini memang menjual yang namanya konsumsi daya yang lebih irit dan juga sistem image processing yang benar-benar bagus. Kalau misalnya kalian cari smartphone di range harga segini dengan kategori kamera budget, ya bisa dibilang smartphone ini jadi opsi buat kalian. Apalagi udah menggunakan sensor Sony ganda yang ngebantu banget buat di sektor fotografi smartphone teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Kalau misalnya pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik linknya di deskripsi komunitas Telegram kita ya teman-teman. Dan pengen beli smartphone ini langsung aja deh, nanti linknya gua taruh di deskripsi. Coba ya, kalau misalnya nanya juga secara privat, bolehlah langsung di Instagram kita ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.